Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan diam kamu yang kian mengguris hatinya untuk menghubungimu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba mencari tahu sedalam apakah kesan yang dirasakan oleh seseorang yang kamu cintai detik ini, seseorang yang sudah agak lama kamu diamkan, sehingga terguris hatinya untuk menghubungi kamu kembali. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang, dan kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay guys, let's see. Kita mulakan ya. Siapakah orang ini yang sudah agak lama kamu diamkan sehingga terguris hatinya untuk berkomunikasi lagi dengan dirimu? Siapakah orang ini yang sudah lama kamu diamkan? Siapakah dia yang sudah agak lama kamu diamkan sehingga terguris hatinya untuk berkomunikasi lagi dengan dirimu? Teman-teman, kartu pertama adalah The High Priestess. Saya menangkap dari segi umur teman-teman ya, sama ada sepantaran atau orang ini sama ada perbezaan umur dalam 1-2 tahun atau jauh lebih tua daripada usia kamu. Orangnya teman-teman, jikalau dia tidak lebih tua dari kamu, mempunyai kematangan emosi yang sangat dalam ya. Dan saya juga menangkap seseorang yang berilmu pengetahuan, orangnya pendiam. Beberapa di antara dia di sini orangnya agak beribadah, dan saya merasakan orang ini orang yang banyak ilmu pengetahuan, orangnya pintar. Tetapi orang ini cenderung mendiamkan segala sesuatu. Dengan kehadiran The High Priestess ini juga, sebahagian kecil daripada dia di sini teman-teman ya, mungkin juga ada sebahagian kecil yang mempunyai niat-niat yang tertentu ketika berdealing dengan kamu. Nah, apakah niat itu? Hanya dia yang tahu teman-teman ya. Dan saya merasakan ada beberapa di antara kalian yang lain, ini seperti cinta yang seperti tidak boleh terlihat ya di mata orang banyak, cinta yang sembunyi-sembunyi. Beberapa yang lain saya juga menangkap ada banyak perbezaan dengan orang ini, baik daripada perbezaan usia, agama, persefahaman dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. Di sini ada Ace of Cups. Nah teman-teman, ini kelihatan lebih jelas sekarang ini ya. Dengan kehadiran kartu kedua ini bersebelahan dengan The High Priestess, saya menangkap energi seseorang yang inilah masalahnya sebenarnya ya. Orang yang sangat mencintai kamu. Tetapi masalahnya orang ini, dia sudah tahu kamu mencintai dia. Dia juga sudah tahu dia mencintai kamu. Tetapi dia diamkan sahaja. Nah, ketika bersebelahan dengan The High Priestess, perasaan yang dia miliki untuk kamu di sini agak besar. Melimpah-limpah sebenarnya ya. Perasaan yang cukup dalam. Orang yang benar-benar menyayangi kamu. Tetapi teman-teman, perilaku si dia ini banyak diamnya. Tidak mahu menceritakan hal yang sebenar, tidak mahu mengungkapkan perasaan yang sebenar, dan orangnya agak pasif dan diam. Maka dia seperti tidak banyak tindakan daripada dia ya. Sesuatu yang ada kaitan dengan perasaannya tidak dia tunjukkan kepada kamu. Seperti itu ya. Tetapi perasaan yang dia miliki cukup besar. Kita lihat lagi ya. Siapakah orang ini yang sedang kamu diamkan detik ini? Okey teman-teman, di sini ada The Fool. Beberapa di antara kalian di sini ini mungkin cinta baru ataupun hubungan baru. Untuk kamu cinta yang sudah berjalan atau kamu sudah mengenali orang ini ya, saya menangkap orang yang sangat mencintai kebebasannya. Ada kalanya teman-teman ketika orang ini mungkin ya secara tidak langsung, secara tidak sengaja menyinggung perasaan kamu, dia seperti tidak dapat bukan tidak dapat menangkap, dia seperti tidak menyedari akan kesilapan itu. Orang ini mencintai kamu dengan santai, dan beberapa di antara dia di sini ya,
Ketika kamu mendiamkan dia, dia dapat merasakan ya, walaupun perasaan yang dia rasakan kepada kamu itu tetap berjalan, dia mulai merasakan seperti beberapa di antara kamu di sini mulai melepaskan. Nah, ini sudah jelas terlihat ya, seseorang yang kamu diamkan sehingga terguris hatinya untuk kembali berkomunikasi lagi dengan kamu. Di sini walaupun tidak banyak ada tindakan daripada si dia, kerana dia sering mendiamkan apa yang dia rasakan untuk kamu. Tetapi semakin ke sini ya, dia mulai merasakan seperti ada beberapa di antara kamu yang bukan saja bertindak untuk mendiamkan dirinya, tetapi mulai melepaskan. Orangnya orang yang sangat mencintai kebebasan, sangat nyaman ya ketika berada di samping kamu, dapat menjadi dirinya sendiri, sangat menyayangi kamu, sangat begitu perasaan yang begitu bahagia dan senang ya ketika dia bersama dengan kamu. Tetapi di sini teman-teman, semakin ke sini ya, dia mulai merasakan bukan saja kamu mendiamkan dia, tetapi dia mulai merasakan seperti kamu mulai melepaskan koneksi hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Beberapa di antara yang lain ya teman-teman, ini energi yang agak sukar untuk saya singkirkan. Dengan kehadiran kartu yang pertama dan kartu ketiga ini, The High Priestess and the Fool, saya menangkap ada beberapa di antara kalian di sini yang menjalankan hubungan cinta terlarang ataupun cinta yang sembunyi-sembunyi. Orangnya cukup damai sekali teman-teman ya. Orang ini orang yang sebenarnya jikalau diizinkan ya, ataupun jikalau memang boleh ya, jikalau dia dapat menahan dirinya, dia memang ingin bertindak cara yang benar dengan kamu. Dia tidak mahu melakukan sebarang tindakan yang terburu-buru, tindakan yang tidak berfikir panjang, tindakan yang bakalan menyakiti kamu. Maka segala sesuatu yang dia jalankan dengan kamu ini penuh dengan pertimbangan. Walaupun dia begitu santai ya, kelihatan rileks mencintai kamu, tetapi dia sangat berhati-hati. Dia memikir ke depannya nanti bagaimana. Nah, khususnya jikalau hubungan ini hubungan cinta yang kalian faham sendiri ya, yang melibatkan orang lain, dia seperti tidak mahu melakukan sesuatu yang tidak benar, yang mungkin bakalan menyakiti kamu, pasangan dia atau pasangan kamu. Seperti itu. Jikalau kalian di sini saling single, mungkin ada perbedaan-perbedaan yang memisahkan kalian, dan dia tidak mahu melakukan sesuatu yang bakalan menyakiti kamu. Orang yang ingin bertindak secara adil dan saksama dan ingin bertindak secara menggunakan logika dan kebijaksanaannya. Tidak mahu bertindak sebarangan. Tetapi kelemahan si dia ini apa teman-teman? Kelemahannya apabila dia secara tidak sengaja ya menyinggung perasaan kamu atau kurang kepekaan terhadap emosi dan perasaan kamu, dia tidak sedar ini terjadi. Sehinggalah kalian di sini bertindak untuk mendiamkan dirinya ataupun memutuskan ya hubungan dengan si dia. Kerana dengan kehadiran Fool, terlihat dengan jelas ada beberapa di antara kamu di sini bukan hanya sebatas mendiamkan, tetapi mulai melepaskan. Orangnya orang yang cukup adil teman-teman ya, bijak, orang yang saksama, dan orang ini orang yang sama ada dia seorang lelaki ataupun perempuan ya, dia orang yang tidak suka mengata orang lain. Tidak suka bergosip dan mengatakan perkara-perkara yang tidak baik tentang orang lain. Jikalau dia berada dengan kamu atau lingkungan pertemanan kalian dan ada yang bergosip ya, mengata-ngata, dia seperti lebih cenderung mendiamkan diri, memerhati dan mendengarkan sahaja. Jikalau dia merasakan ini mencapai limit ya, sesuatu yang tidak suka dia dengarkan, dia akan beredar pergi. Nah, ini karakteristik orang ini ya. Kita lihat lagi. Di sini teman-teman, Eight of Cups ya mengindikasikan beberapa di antara dia yang berkali-kali pernah pergi meninggalkan kamu. Pernah cuba meninggalkan kamu dengan penuh kesedihan. Pernah cuba move on. Tetapi teman-teman ni kamu lihatkan gambar di kartu ini yang agak lucu sebenarnya ya. Walaupun ingin move on, pergi meninggalkan koneksi ini ya, dia masih lagi memandang ke arah ke belakang. Ini berarti dia pergi dengan penuh dengan kesedihan. Sesuatu yang perlu dilakukan tidak sesuai dengan harapan di hatinya. Bukan sesuai ataupun kehendak di hatinya untuk pergi meninggalkan kamu. Beberapa di antara dia yang lain ini ya, saya menangkap energinya yang seperti banyak tanggungan, banyak tanggungjawab yang diberikan kepada dia, banyak tuntutan, sehingga dia bertindak untuk menyeimbangkan apa yang sedang berjalan atau berlaku di dalam hidupnya. Beberapa di antara kamu yang lain teman-teman ya, ini mungkin hubungan yang on-off. Seseorang yang cuba move on tetapi kembali lagi. Begitu teman-teman ya, orangnya sangat sensitif. Mudah tersinggung, tetapi ketika dia menyinggung perasaan kamu, ini perkara yang tidak dia sedari.
Kerana orang ini begitu nyaman ya ketika berada di samping kamu, sudah begitu nyaman sehingga ada kalanya tends to take things for granted. Tanpa menyedari, dia mungkin menyakiti kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu wow, the Tower. Saya menangkap energi seseorang yang sedang hancur detik ini dari segi perasaannya, ataupun dia berada dalam kondisi yang agak kaget, terkejut dengan perubahan di energi hubungan kalian detik ini. Sesuatu yang menguji ya, menguji ke arah hubungan kalian ini. Saya merasakan dia agak kaget dan terkejut ketika merasakan yang kamu sudah cukup lama mendiamkan dirinya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu lakukan selama ini. Nah, mungkin begini teman-teman. Sebelum ini mungkin ya, ada beberapa minggu kamu diamkan dia, tetapi setelah beberapa minggu, kamu akan kembali mengabari. Tetapi ini seperti terasa ya, sesuatu yang sudah cukup lama. Dia mungkin sudah diabaikan, didiamkan, sudah sekian lama, berbulan-bulan lamanya. Sehingga ini benar-benar menyedarkan dia akan perubahan koneksi hubungan kalian. Detik ini saya merasakan dia cukup penasaran, ada perasaan yang begitu terkejut ya dengan perubahan sikap kamu ini, dan seperti cuba menyesuaikan dirinya, menyeimbangi ya, sesuatu yang berbeza di sini, dan dia mengalami kesukaran untuk menerima hakikat yang kamu mungkin tidak akan kembali lagi berkomunikasi atau mengabari dirinya. Orang ini sedang hancur, sedang terkejut dan sedang cuba menyesuaikan dirinya dengan keadaan terbaru di hubungan kalian ini. Nah, ini energi Aries yang cukup kuat teman-teman ya. Kerana saya akan shuffle kartu ini energi Aries yang cukup kuat. Kita akan bacakan zodiaknya sebentar lagi. Okey teman-teman, untuk melanjutkan readingan hari ini, kita cuba lihatkan, kita cuba semak ya, emosi dia ke kamu detik ini. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini, seseorang yang sudah lama kamu diamkan? Seperti apakah emosinya selain daripada dalam posisi kaget dan juga sedang hancur ya? Seperti apakah emosinya detik ini, seseorang yang kamu diamkan? Okey teman-teman, selain daripada kaget dan seperti terasa begitu hancur di hatinya ya, emosi si dia ini seperti tergerak lagi untuk datang menyelami perasaan kamu. Saya menangkap dia seorang yang seperti haven't give up ya. Dia belum berputus asa walaupun agak kaget dengan perubahan yang kamu berikan. Dia masih lagi ingin datang menawarkan cintanya dengan kamu. Seperti masih ingin mengundang kamu ya ke sebuah majlis, mengundang kamu untuk keluar minum, giving you an invitation ya untuk pergi makan bersama, pergi ke sebuah tempat bersama, ataupun sekurang-kurangnya bertemu di tempat-tempat yang kalian sering berkunjung bersama. Seperti tergerak di hatinya ya. Di sini mungkinkah ya ada sesuatu yang berlaku sehingga kamu bertindak mendiamkan dia. Terfikir di pikirannya ya, mungkin ada tindak tanduknya yang tersalah langkah, menyakiti kamu. Nah, orang ini sedar secara lambat. Ketika menyedari ya, mungkin ada sesuatu yang berlaku sehingga kamu bertindak mendiamkan dia. Dia ingin datang menawarkan lagi sebuah cinta. Saya lebih merasakan dia ingin datang mengabari kamu, mengundang kamu ya untuk mengajak kamu keluar makan, minum, bertemu lagi, dan mungkin dengan cara ini adalah cara dia mengekspresikan rasa bersalahnya kepada kamu. Saya menangkap orang ini bukan orang yang tidak boleh meminta maaf, tetapi kerana pride-nya yang begitu tinggi. Kerana ada energi Aries tadi teman-teman ya, pride-nya yang begitu tinggi yang mengindikasikan agak sukar bagi energi seorang yang cukup mendominasi ya, a dominant energy, untuk dengan begitu mudah to say sorry. Maka cara dia meminta maaf adalah dengan datang lagi, mungkin mengundang kamu keluar bersama, bertemu lagi seperti itu ya. Nah, ini emosi si dia ke kamu detik ini. Kita cuba lihatkan, seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini? Apakah benar kamu tidak mahu lagi berkomunikasi dengan si dia walaupun ke depannya nanti? Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, di sini ada Page of Wands. Di sini sebenarnya kamu cukup penasaran ya. Kamu cukup penasaran bukan kerana kamu ingin mengabari, itu energi yang lain. Tapi kamu cukup penasaran dengan
Apa yang sedang terjadi dengan si dia ketika kamu mendiamkannya? Di sini it's like you having fun, ya. Kamu terfikir, apa yang bakalan terjadi ya setelah saya memberikan dia pelajaran yang seperti ini? Mendiamkan dirinya, tidak berkomunikasi dengan dirinya. Apakah dia akan datang mencari kamu? Nah, kamu di sini seperti having fun. Cukup penasaran sekali, ingin tahu ya, apakah dia akan bereaksi? Bagaimanakah cara dia menanggapi ketika kamu mendiamkan dirinya? Nah, di sini you having a lot of fun, kamu menjalankan hidup kamu seperti biasa, tetapi pada waktu yang sama, tergerak di hati kamu bertanyakan pelbagai soalan, ya. Apakah dia baik-baik sahaja? Apakah dia akan menerima apa yang sedang kamu lakukan ini dengan cara baik? Apakah dengan cara kamu tidak mengabari si dia, mendiamkan dia, apakah dia akan bertindak pergi? Atau dia akan kembali lagi? Nah, pelbagai soalan yang kamu tanyakan di sini. Di sini kamu juga tidak kurang pemikirannya, ya, penuh dengan pertimbangan. Tetapi di sini saya menangkap energi kamu yang cukup seperti santai detik ini, ya, menjalankan hari-hari kamu seperti biasa, memfokuskan kepada kehidupan dan pekerjaan kamu. But you can't help it, kamu tertanya-tanya, apakah dia mencari kamu? Seperti apakah kondisi dia ketika kamu mendiamkan ini? Apakah dia akan dapat menangkap signal kamu? Apakah dia akan kembali lagi mengupayakan sesuatu, ataupun finally dia dapat menangkap signal kamu yang tidak mahu lagi berkomunikasi dan dia akan terus beredar pergi? Pelbagai pertanyaan yang kamu tanyakan di sini. Beberapa di antara kamu yang lain, ya, sebahagian daripada kamu yang lain di sini, seperti ketika soalan ini tidak terjawab, dia mungkin, ya, belum bertindak mengabari kamu. Kamu seperti sedikit kurang sabaran, ya. Jikalau masih ternanti-nanti akan sebuah jawapan, apakah patut kamu yang mengabari si dia? Nah, ada kepikiran seperti itu, ya, sebahagian daripada kamu di sini. Ketika menantikan reaksi dia, ada sebahagian daripada kamu di sini yang mungkin merasakan, okey, jikalau dia masih belum berkabar, mungkin kamu yang perlu berkabar kembali untuk melihatkan reaksinya. Seperti ingin memujuk. Nah, ini sebahagian kecil, ya, daripada energi kamu di sini. Okey, teman-teman, di sini kita ada kartu Ten of Wands. Wow, ini seperti energi yang cukup berat, ya. Saya menangkap energi si dia yang sedang seperti sangat terbebani dengan kondisi kalian detik ini, ya. Dia seperti don't know what to do, ya. Ingin mengusir perasaan ini, dia tidak mampu. Ingin berkomunikasi dengan kamu, dia juga terpaksa menegakkan egonya dan ada beban di hatinya detik ini. Itu yang saya rasakan di sini. Baik, teman-teman, kita gunakan kartu yang sama dan kita cuba lihatkan, teman-teman, mengapakah kamu sebenarnya mengambil keputusan untuk mendiamkan dirinya? Mengapakah ada keputusan seperti ini dari pihak kamu? Mengapa kamu bertindak untuk mendiamkan dia dan ada yang bertindak, ya, untuk mendiamkan dia terus? Nah, mengapakah ada tindakan ini? Kita cuba lihatkan. Apakah situasi, ya, yang mendorong kamu ke arah ini? Oh, wow. Page of Sword. Ini seperti gambar seorang yang sedang memekik, ya, ataupun sedang seperti marah, seperti ingin benar-benar stand your ground. Saya menangkap energi sesuatu yang kamu, ini seperti energi keraguan, penasaran di hati kamu detik ini, ya. Kamu merasakan seperti beberapa di antara kamu merasakan orang ini, ya, tidak pantas lagi untuk kamu perjuangkan. Kerana kamu tahu kenapa, teman-teman? Energi orang ini begitu lambat. Energi yang tidak pasti. Dan di sini kamu seperti really stand your ground dan kamu tidak mahu lagi orang yang sentiasa memperjuangkan dirinya. Kamu merasa ini seperti tidak berbaloi lagi, ya. Semakin diperjuangkan, kamu menjadi semakin lelah, semakin bosan. Dan di sini kamu seperti ingin cara orang ini menjerit, memekak di sini, ya. Saya menangkap seperti kamu yang benar-benar ingin stand your ground. Stand your ground itu seperti nekat untuk tidak lagi memperjuangkan dirinya. Kerana menurut kamu orang ini just a waste of time, ya. Saya menangkap energi seperti menurut kamu orang ini hanya membuang waktu kamu. Orang yang tidak akan memberikan manfaat yang baik dan hanya membuang waktu kamu, wasting your time. Begitu, ya. Kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi, ya. Okey, di sini ada kartu Strength. Sebenarnya kamu sudah lama bersabar dengan sikap si dia yang cukup seperti acuh tidak acuh ini, ya. Sudah lama kamu bersabar dan di sini kelihatan seperti banyak give and take dari pihak kamu.
Kamu banyak give and take berlandaskan kekuatan cinta yang kamu rasakan untuk si dia. Tetapi orang ini senantiasa menunda. Orang ini sentiasa tidak menunjukkan progres, kemajuan akan apa yang kamu rasakan untuk dirinya. Kamu sudah menggunakan segala kesabaran ya, kekuatan kamu untuk benar-benar benar-benar mengekalkan dia di dalam hati kamu. Tetapi semakin ke sini ya, saya menangkap kamu yang mulai hilang sabaran. Seperti merasakan, mengapakah kamu harus membuang begitu banyak waktu dengan orang ini setelah begitu banyak waktu yang sudah diluangkan? Di sini ada Seven of Swords. Nah, ini begitu obvious sekali ya, begitu ketara. Kamu mulai menghindar. Nah, di sini teman-teman, walaupun tema readingan hari ini ya, menunjukkan diam kamu yang kini mengguris hatinya, walaupun ini diawali dengan diam kamu, tetapi kemudiannya kamu mulai menghindar. Pada awalnya mendiamkan, kemudiannya benar-benar secara fizikal mulai menghindar daripada si dia dengan cara diam-diam. Beberapa di antara kamu melakukan ini dengan cara yang baik. Masih lagi menjaga perasaannya, tidak mahu begitu ketara ya, memperlihatkan yang kamu benar-benar bukan sahaja ingin mendiamkan dia, tetapi kamu benar-benar ingin pergi. Kamu lelah dengan koneksi dengan orang ini. Sudah cukup lama kamu bersabar dengan dirinya. Banyak peluang yang sudah kamu berikan, dan kini kamu tidak mahu lagi melayan ya keegoan dan cara dia yang begitu lambat, yang seperti acuh dan tidak acuh. Kamu mulai menghindar di sini. Kamu mulai menemukan sesuatu yang benar-benar got you interested ya. Kamu ada seperti fokus ke arah perkara yang lain. Maka kamu bertindak untuk menghindar dari orang ini. Kita lihat lagi ya. Ini seperti semakin serius teman-teman ya. Pada mulanya, pada awalnya kamu hanya sebatas mendiamkan, tetapi kemudiannya kamu mulai menghindar. Di sini teman-teman ya, benar ya. Speaking of ada fokus yang lain ya. Di sini kamu mulai mempertikaikan perasaan ini. Apakah perasaan ini cinta yang benar-benar berbalas? Atau sementara dia berkenalan dengan kamu ya, dia mungkin juga menghadirkan orang lain. Nah, wujud perasaan seperti itu, ada keraguan di hati kamu. Apakah dia mungkin ada pilihan lain yang menyebabkan hubungan kalian ini begitu lambat berprogres? Di sini sebenarnya kamu tidak dapat menafikan ya, ketertarikan di antara kamu dengan orang ini ada. Tetapi juga wujud keraguan mungkin ya, sama ada dia atau kamu menghadirkan orang lain secara diam-diam. Nah, ini mungkin menjelaskan mengapa ya tindak tanduknya yang begitu lambat, sering putting you on hold, mendelay kamu, menunda-nunda kamu, sehingga kamu sudah tidak tahan lagi. Kini kamu bertindak untuk pergi. Walaupun banyak persamaan ketertarikan itu ada, tetapi mulai timbul keraguan untuk di diri kamu ya. Kemana ke arah tuju walaupun memang ada persamaan di antara kamu dan dia. Walaupun ada ketertarikan itu. Seperti kamu sedar di sini ya, mungkinkah ada pilihan lain? Seseorang lain yang dia hadirkan secara diam-diam tanpa pengetahuan kamu. Nah, di sini ada Queen of Cups. Benar ya teman-teman? Wujud keraguan, kegalauan, wujud perasaan doubt, ketidakpastian ya, sesuatu yang membuatkan kamu kepikiran terus. Ketika kamu mulai menjadi seperti ini, nah ini yang membuatkan kamu ya, seperti benar-benar tidak mahu berterusan seperti ini. Jikalau ada sesuatu yang meragukan hati kamu, orang ini ada kalanya tidak memberikan kamu perhatian. Dia seperti datang seperlunya ada, seperlunya sahaja seperti itu. Dan ada kalanya dia banyak mendiamkan kamu. Nah, ini membuatkan kamu merasakan apakah mungkin ya dia menghadirkan orang lain di belakang kamu. Wow, benar ya teman-teman. Speaking of the devil dan kartu ini keluar ya. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, itu arti saya ya, itu maksud saya. Speaking of the devil. Ketika wujudnya keraguan. Nah, ini pasti akan ada kartu ini ya. The devil. Saya menangkap kamu sebenarnya sangat mencintai orang ini. Ada energi kemelekatan, ketergantungan dari segi perasaan kamu kepada si dia. Tetapi pada waktu yang sama, perasaan ini bertukar kepada perasaan yang cukup frustasi, perasaan yang cukup tidak puas hati. Ya, kamu mulai berlandaskan perasaan frustasi, kemarahan, ataupun ada sedikit cemburu ya di hati kamu di sini. Ini seperti mengarahkan kepada energi sebuah kesedaran. Dan kamu semakin yakin ada sesuatu yang tidak kena dengan orang ini dan di hubungan kalian ini. Mengapakah selama ini dia tidak bertindak?
Mengapakah selama ini dia banyak mendiamkan kamu? Mengapakah selama ini dia seperti tidak memperjuangkan kamu? Di sini banyak tanda tanya ya. Dan kamu mulai, beberapa di antara kamu yang lain mulai merasakan ini seperti hubungan cinta yang cukup toksik. Hubungan cinta yang tanpa pengetahuan kamu ada kehadiran orang lain yang dia diamkan. Kenapa dia diamkan, teman-teman? Kerana di sini, teman-teman, dia ada hati dan perasaan untuk kamu. Tetapi ketika dia tidak dapat settle siapa yang ingin dia pilih, maka dia put you and this other person on hold. Kamu dan orang lain ini dijadikan seperti, how to say, teman-teman ya, masih lagi berfikir siapa yang harus dipilih. Kamu tahu, sikap kamu yang penasaran di sini, keraguan yang wujud di hati kamu ini semakin menguat dan semakin meyakinkan kamu lagi bahawa hubungan ini bukan saja perlu didiamkan, mungkin juga perlu diakhiri. Tetapi apa yang menyakitkan kamu kerana kamu, beberapa di antara kamu di sini ya, benar-benar sangat mencintai orang ini. Wah, benar ya teman-teman, di sini ada kartu The High Priestess, ada The Seven of Swords, The Devil, dan juga kini wujud kartu Three of Wands. Saya mulai merasakan dengan begitu kuat ya, sama ada gambar api di sini teman-teman, ada 3 orang ya. Saya tidak tahu teman-teman, sebenarnya orang ini ya, selain daripada orang yang mencintai kamu, dia juga merupakan orang yang bersahabat dengan kamu, teman yang baik. Kalian ini sering memiliki momen-momen yang bahagia bersama. Tetapi teman-teman ya, sepanjang perhubungan kamu dengan orang ini ya, kamu seperti dapat merasakan melalui firasat kamu, ada perkara yang tidak kena di sini. Salah satu daripada kalian di sini memang ada orang ketiga. Sorry ya, ini mungkin sesuatu yang perlu saya ulangi, tetapi ini tidak dapat saya nafikan. Kerana ada Three of Wands, High Priestess, The Devil, dan juga Seven of Swords. Ini menguatkan lagi ke arah ini. Nah, apatah lagi wujudnya kartu Eight of Cups, seseorang yang perlu berkorban untuk pergi. Saya menangkap teman-teman ya, seolah-olah ya, ini bukan saja cinta yang bersegi-segi, tetapi masih lagi berjalan, masih lagi menyala. Mungkin perbedaannya tanpa pengetahuan kamu. Sama ada dia yang menghadirkan orang lain, atau kamu di sini ada orang lain yang didiamkan. Nah, ini membuatkan kamu bertindak untuk mendiamkan dia, dan kemudiannya secara perlahan-lahan bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Tetapi kamu lakukan ini dengan cara yang baik. Tetapi sesuatu yang sudah dapat dia rasakan jauh di dalam hatinya, orang ini tahu. High Priestess mengindikasikan dia tahu apa yang terjadi, perubahan sikap kamu, perubahan energi hubungan ini, tetapi dia diamkan sahaja. Itu perbedaannya. Okey teman-teman, maka kita sudah melihat ya, mengapakah kamu bertindak untuk mendiamkan dia ataupun pergi dari koneksi hubungan ini. Ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi dia, atau kedua-duanya sekali. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Sebelum saya buka kartu yang lain, zodiak terkuat yang terlihat ya di pembacaan kali ini, setakat ini teman-teman ya, adalah Aries mendominasi, Cancer, Aquarius, Libra, Leo, Gemini, dan Capricorn. Sekali lagi teman-teman, zodiak yang mendominasi adalah Aries, Cancer, Aquarius, Libra, Leo, Gemini, dan juga Capricorn. Ini zodiak yang mendominasi teman-teman ya. Dan juga didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi Capricorn mendominasi, Gemini, Libra, Aquarius, ketiga-tiganya didominasi dengan major arcana ya, Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Saya juga turut merasakan ketiga-tiga di sini, walaupun yang lebih mendominasi ya adalah Aries dan Leo. Kita juga ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Terlihat dengan begitu jelas Pisces dan juga Cancer mendominasi ya bacaan ini. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi seperti apakah perasaannya detik ini setelah kamu diamkan. Nah, saya menangkap lebih dari itu ya. Walaupun tema ini membuka cerita ya, mengapakah kamu mendiamkan dia, tetapi tertarik energi ya yang terlihat daripada kartu-kartu ini, sebahagian besar daripada kamu di sini bukan sahaja mendiamkan,
tetapi sebahagian besar bertindak untuk mulai menghindar dan pergi. Sesuatu yang sudah dia rasakan dari awal, beberapa di antara kamu cuba melepaskan koneksi hubungan ini. Bukan saja mendiamkan, tetapi ingin pergi. Nah, kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia setelah dia merasakannya, yang kamu mungkin bukan sebatas mendiamkan, tetapi dia dapat merasakan yang kamu bertindak untuk pergi. Tetapi walaupun dia sedar akan hakikat ini teman-teman ya, dia diamkan sahaja. Nah, ketika dia mendiam seperti ini, kita cuba teliti perasaan terdalamnya dia, bagaimanakah dia menanggapi ini semua. Kita cuba lihat di sini. Apa yang dia rasakan? Wow, teman-teman, judgment. Saya merasakannya, dia mulai merasakan yang detik ini, kamu tahu, dia mulai seperti menjawab soalannya sendiri. Mengapakah kamu mendiamkan dan kemudiannya kamu bertindak untuk pergi? Ketika keluarnya kartu judgment ini, teman-teman, dia mulai merasakan seolah-olah dirinya mulai dinilai oleh kamu. You are now passing judgment. Kamu mulai benar-benar meneliti seperti membuat sebuah evolution. What's the word teman-teman ya? Kamu seperti not exactly passing judgment. Kamu mulai bijak menilai siapakah dia sebenarnya. Dia mulai merasakan dirinya ini dinilai oleh kamu. Nah, seperti itu. Judgment ini seperti kamu mulai meneliti secara sangat mendalam apakah value orang ini dalam hidup kamu. Apakah dia memberikan kamu manfaat yang baik atau dia ini orang yang hanya wasting your time. Dia dapat merasakan dia seolah-olah diposisikan dengan kamu yang menilai dirinya. Mulai ada pertimbangan yang cukup dalam dan kamu mulai menilai sama ada dia ini baik untuk kamu ataupun tidak. Maka dia merasakan dirinya ini being judged, dihakimi oleh dirimu. Nah, itu yang dia rasakan detik ini ya. Yang di awal hubungan tidak ada perasaan ini. Dia tidak pernah merasakan yang kamu ini menilai dirinya. Dia tidak pernah merasai dirinya ini dihakimi oleh kamu. Tetapi semakin ke sini setelah kamu diamkan, bertindak untuk pergi, dia merasakan kamu mulai bijak dan menilai apa yang baik, apa yang tidak untuk kamu. Maka dia secara tidak langsung dihakimi oleh dirimu. Perasaan yang lain teman-teman ya. Walaupun sedemikian rupa, walaupun dia mulai merasakan dirinya dinilai oleh kamu, dia masih sangat berterima kasih ya dengan segala kebaikan yang kamu berikan. Kerana di sini teman-teman, walaupun di sini kamu mulai bertindak diam dan ingin pergi ya, dia mulai berfikir dengan segala kebaikan yang pernah kamu curahkan kepada si dia. Segala sesuatu yang pernah kamu bantu, segala sesuatu yang pernah kamu belikan, segala dukungan emosi yang datang dari kamu, yang tidak pernah dia rasakan daripada orang lain. Kekuatan energi yang cukup baik yang hanya pernah dia experience, rasakan dari kamu. Dia orang yang walaupun rasakan dirinya detik ini dihakimi oleh kamu, dia tetap menghargai segala kebaikan kamu. Pada waktu yang sama teman-teman ya, nah kartu di atasnya ada Seven of Swords dan di bawahnya ada kartu Doubt. Dia penuh dengan keraguan detik ini. Ketika menyadari kamu mulai mendiamkan, kemudiannya menghindar ya, seperti cuba mengelak. Tidak mahu bertemu, tidak mahu banyak berkomunikasi, agar tidak memberikan kesempatan untuk dirinya bertemu dengan kamu lagi. Maka ketika dia menyadari semua ini, walaupun dia diamkan sahaja, wujud keraguan di hatinya, pasti ya ada sesuatu yang berubah di hati kamu. Kamu di sini teman-teman ya, tiba-tiba kelihatan lebih seperti, jikalau usia kamu mungkin sepantaran atau dalam lingkungan 38 ke atas ya, ataupun mungkin ada yang jauh lebih tua dari itu, ataupun jikalau usia kamu muda, doesn't matter ya. Dia merasakan kamu ini menjadi orang yang lebih bersemangat lagi. Seolah-olah kamu memulakan sesuatu yang baru dalam hidup kamu yang tidak ingin lagi melibatkan dirinya. Apapun yang kamu lakukan di sini, sama ada kamu muda ataupun kamu sudah berusia, kamu seperti cukup bersemangat untuk mewujudkan sebuah perkara yang baru dalam hidup kamu yang tidak akan lagi include this person. Kamu tidak mahu lagi melibatkan dirinya. Menurut kamu dia ini membosankan. Menurut kamu dia ini tidak memberikan kamu, tidak berfaedah, tidak memberikan kamu manfaat yang baik. Maka kamu ingin menyingkirkan. Nah, ini wujud keraguan di hatinya ketika kamu melakukan perkara-perkara yang baru, yang lebih exciting dalam hidup kamu, tetapi kamu tidak mahu lagi, it's no longer merangkumi ya, tidak lagi melibatkan dirinya dalam aktivitas kamu.
Seperti itu teman-teman. Ini yang dia rasakan detik ini. Seolah-olah kehadiran dia dalam hidup kamu ini cukup membosankan. Ini sesuatu yang sedang dia pikirkan detik ini. Sementara kamu mendiamkan atau benar-benar ingin pergi. Perasaan yang lain yang timbul. Wow, kamu lihat ya. Di sini ada worry. Dia mulai mempertimbangkan, mulai risau, mulai susah hati, mulai sedih ya. Mungkin ya, kamu hilang minat, kamu merasakan dia ini membosankan kerana kamu sudah menjumpai pilihan yang lain yang lebih baik ketimbang dirinya. Dia merasakan mungkin kamu menjumpai seseorang yang jauh lebih muda, lebih kacak, lebih tampan, lebih cantik, lebih seksi. Dan kamu tidak lagi memandang ke arah si dia. Maka ini menjelaskan mengapa dia dapat merasakan yang kamu kembali muda, bersemangat lagi, melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak lagi melibatkan dirinya. Kerana mungkin ada pilihan lain yang lebih menarik di dalam hidup kamu yang benar-benar menyemangat ya, memberikan kamu semangat baru di dalam hidup kamu detik ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, perasaan yang timbul jauh di dalam hatinya ketika kamu mendiamkan dan menghindar. Wow, di sini teman-teman sudah wujud sebuah ketakutan ya. Di atasnya ada Queen of Cups. Nah, di sini jelas terlihat ya, wujud sebuah ketakutan dan keraguan yang dia bakalan kehilangan kamu for good. Mungkin kamu benar-benar akan pergi, kamu mulai hilang minat dan kamu mencari sesuatu yang lebih exciting. Kerana menurut kamu dia ini membosankan kamu ya, dan di sini wujud ketakutan yang dia bakalan kehilangan kamu mungkin untuk selama-lamanya. Orang ini takut ya. Nah, kamu lihat ya, setelah adanya ketakutan di sini ada grief, kesedihan yang benar-benar menghantui perasaannya detik ini. Di sini teman-teman ya, dia takut kehilangan kamu. Dia benar-benar takut yang kamu tidak mahu lagi ya memberikan kesempatan ini kepada dirinya. Padahal dia masih lagi ada energi ketergantungan, kemelekatan dengan kamu. Tetapi entah kenapa teman-temannya, berlandaskan rasa frustasi, kemarahan di hati kamu dengan sikapnya yang seperti ini yang membuatkan kamu bertindak ya, pergi, memfokuskan ke arah sesuatu yang lebih baik. Mungkin ke arah hobi kamu yang memberikan penghasilan yang baik, pekerjaan ataupun orang lain. Di sini wujud kesedihan di hatinya untuk menerima hakikat yang kamu benar-benar bukan saja bertindak mendiamkan dirinya, malahan ingin pergi dan menghindar. Bottom of the deck ada kartu disiplin teman-teman. Detik ini dia seperti terpaksa ya. Dia benar-benar terpaksa mendidik dirinya ataupun mengingatkan dirinya agar lebih fokus ke arah memperbaiki diri. Dia mulai menyedari kamu mulai bosan dengan si dia dan dia perlu memperbaiki mungkinnya penampilannya, sesuatu yang membuatkan dia insecure di sini, sesuatu yang meyakinkan dia yang kamu pergi kerana kamu sudah bosan, tidak lagi meminati dirinya. Dia perlu seperti disiplin ini mungkin ya, lebih banyak bersenam, lebih banyak ke gym, lebih banyak berolahraga, menjaga kesihatan, menjaga makan minum, memperbaiki penampilan, mendisiplinkan dirinya ke arah sesuatu yang lebih positif. Seperti ingin memperbaiki ya segala sesuatu untuk menggoda kamu lagi. Kerana menurut dia tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan kamu lagi. Maka dia perlu benar-benar disiplin, mungkin ya menukar pola dietnya, makanannya, untuk mungkin ya teman-temannya menjaga bentuk badan dan sebagainya, agar dia dapat menggoda kamu lagi. Kerana menurut dia, kamu ni orang yang sangat cantik dan tampan. Kamu orang yang pandai menjaga seperti awet muda dan kamu mungkin begitu mudah ya menarik lawan jenis yang tidak kiralah berapa usia mereka. Yang muda ataupun yang tua bakalan tertarik dengan kamu kerana kamu ini orang yang cukup menarik. Dan dia perlu ya cope up with you. Dia perlu seperti selaras dengan kamu. Nah, ketika kamu mulai mendiamkan, menjauhkan diri, dia ada perasaan sedih dan insecurity. Dia merasakan dia tidak selaras dengan kamu dan dia perlu satu level dengan kamu di sini. Maka disiplin mengindikasikan dia perlu memperbaiki dirinya agar dia dapat kembali mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Berlandaskan kesedihan dan kesedaran ini ya, yang kamu sudah mulai mendiamkan dan menjauhkan diri, apakah yang ingin dia wujudkan dengan kamu? Berlandaskan kesan yang sedang dia rasakan ini. Kesedihannya, kegalauan, ketakutan kehilangan kamu. Apakah yang akan dia wujudkan dalam waktu dekat ini?
Sesuatu yang menurut si dia mungkin dapat mengembalikan situasi hubungan kalian seperti sedia kala. Wow, teman-teman. Dia menyadari di sini dia perlu mewujudkan passion. Dia perlu bertungkus lumus untuk mewujudkan passion ini kembali dalam hidupmu. Dia merasakan jikalau dia gagal untuk mengembalikannya, semangat cinta ini, kamu mungkin akan pergi untuk selama-lamanya. Kerana orang ini masih lagi tertarik, masih lagi memiliki kegairahan yang cukup besar untuk kamu. Dan dia perlu mengekalkan passion ini. Jikalau dia gagal mengekalkan passion ini di hati kamu, dia bakalan kehilangan kamu. Nah, ini sesuatu yang perlu dia kekalkan, perlu dia wujudkan. Nah, teman-teman, api cinta di antara kalian ini yang mungkin sudah terpadam, perlu dinyalakan kembali demi menyemarakkan passion ini. Nah, ketika bersebelahan dengan passion, jikalau api ini sudah terpadam mungkin di pihak kamu, dia perlu menyemarakkan kembali, mengekalkannya, semarak api cinta ini untuk mengekalkan the passion, kegairahan di hati masing-masing. Dia sedar, teman-teman banyak yang perlu dia lakukan untuk menyemarakkan lagi api cinta kalian di sini. Wow, di sini teman-teman, kerana dia teman-teman sudah menganggap, mungkin beberapa di antara dia di sini sudah menganggap kamu seperti keluarganya, dan dia tidak boleh hidup tanpa kamu di sini. Mungkin kamu mengenali keluarganya atau dia mengenali keluarga kamu. Dengan kehadiran kartu ini, dengan ada gambar anak kecil teman-teman saya tidak tahu apakah ini memang pasangan sah kamu, seseorang mantan suami atau isteri yang ada anak, sharing anak bersama dengan kamu, ataupun kalian berdiling dengan seorang janda atau duda. Ini mungkin juga posisi kamu yang sudah ada anak. Dan dia mungkin sangat menyayangi anak kamu, kamu menyayangi anak si dia, dan dengan anak itu pengikat kasih teman-teman. Dengan memperbaiki hubungan dengan anak-anak kecil, ini dapat membantu ke arah mengekalkan hubungan yang harmonis dengan kamu. Nah, ini yang akan dia wujudkan, quality time, spending quality moment dengan kamu dan anak kamu. Cuba mengutamakan kamu dan anak kamu, atau cuba mengutamakan anak-anak kalian seperti itu. Nah, ini yang perlu dia kekalkan untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Wow, teman-teman, kerana orang ini seseorang yang sedang kamu diamkan, yang cuba kamu hindari, mulai tersedar dan merasakan yang kamu ini cinta sejatinya. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak dia sedari di awal hubungan kalian. Tetapi semakin ke sini selalunya manusia memang seperti itu, teman-teman. Setelah berlakunya sebuah perkara seperti ini, didiamkan, dihindari, baru akan wujud sebuah kesedaran bahawa ini mungkin merupakan cinta sejati. Begitu, teman-teman Jikalau tidak ada ujian di hubungan ini, tidak ada seseorang pun yang akan pelajari. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi kartu terakhirnya. Begini, teman-teman, sebagai sebuah indikasi ke kamu, sebagai sebuah signal ke kamu yang dia memang sangat terkesan dengan situasi kalian detik ini. Terkesan dengan kamu yang mendiamkan, terkesan dengan kamu yang cuba menghindar. Sebagai sebuah indikasi ataupun signal yang ingin dia hantarkan kepada kamu. Mungkin dia ingin menunjukkan kepada kamu yang dia memang terkesan dengan situasi yang sekarang ini. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Kita coba lihatkan I can be myself with you. Dia ingin memberitahu kamu, ini sangat sinkron dengan kartu The Fool. Dia dapat menjadi dirinya sendiri dengan kamu. Cukup nyaman sekali dengan kamu di sini. Dia tidak nyaman seperti ini dengan orang lain. Dia sangat nyaman dengan dirimu. Maka ada perkara yang mungkin membuatkan dia mengambil mudah akan hubungan kalian sehingga benar-benar tidak memberikan perhatiannya kepada kamu. Maka ini memberikan ruang untuk kamu mendiamkan dirinya dan bertindak untuk pergi. Dia cuba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya yang mengarahkan kamu untuk melakukan ini. Kerana dia terlalu nyaman dengan dirimu, terlalu comfortable sehingga start taking things for granted. I still have feelings for you. Sehinggalah detik ini walaupun kamu diamkan, ataupun kamu benar-benar ingin pergi move on dari si dia, kamu benar-benar ingin abaikan kerana menurut kamu, orang ini tidak mendatangkan sebarang manfaat yang baik untuk dirimu. Dia hanya membuang waktu kamu. Tetapi dia ingin menerapkan, dia masih memiliki perasaan sayang, masih memiliki perasaan cinta untuk dirimu. Nah, ini berdekatan dengan kartu The Devil.
Orang ini memiliki perasaan yang cukup panjang ya. A long term feelings dengan kamu di sini. Ada energi kemelekatan. I miss seeing you. Nah, ini jelas terlihat ya daripada kartu yang mewakili emosinya tadi. Dia masih ingin datang menawarkan sesuatu kepada kamu kerana dia sangat merindukan untuk bertemu dengan kamu. Sama ada kalian tidak pernah bertemu atau sedikit pertemuan, dia benar-benar ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu detik ini. I want you back. Teman-teman, nah ini kesan yang dia rasakan ya setelah kamu mendiamkan, memberikan pelajaran ini kepada dirinya, dan ada beberapa yang juga bertindak ya, bukan saja mendiamkan tetapi ingin pergi. Kini mulai terwujud sebuah kesedaran di hatinya, seseorang yang inginkan kamu kembali. I want you back. Dia mahu kamu lagi ya. I don't know what you want. Di sini dia seperti tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk memujuk hati kamu ya. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia seperti dalam posisi bingung, tidak tahu apa mahunya kamu. Dia seperti mendapat signal yang begitu bercampur aduk dari kamu ya. Apakah kamu memang begini atau kamu sedang memberikan dia sebuah pelajaran? Orangnya bingung. Orangnya keanak-anakan dan dia bingung dan tidak tahu apa mahunya kamu. Apakah niat kamu sebenarnya? Dia bingung dengan itu. Nah, benar ya? I don't want to know. Teman-teman, di sini beberapa di antara dia yang begitu bingung dengan kondisi kalian ini ya. Menurut si dia begitu membingungkan sehingga dia juga tidak mahu tahu. Kerana kondisi ini benar-benar sangat confused, mengelirukan pikirannya. Maka dia juga tidak mahu tahu apa yang terjadi. Kamu tahu kenapa? Jikalau lebih dia ketahui, teman-teman, ini akan memusingkan kepalanya lagi dan dia tidak akan tahu cara untuk bertindak. Maka berlandaskan apa yang dia rasakan, lebih baik dia bertindak mengikuti apa yang dia rasakan detik ini. Begitu ya. Nah, teman-teman, kerana orang ini ya, selain daripada tidak tahu apa yang perlu dilakukan, I have trouble with intimacy. Saya menangkap beberapa daripada dia di sini mungkin orang yang tidak pernah bersentuhan fisik, tidak ada pengalaman. Baik seorang lelaki atau wanita, baik yang muda ataupun yang sudah berusia, dia orang yang kurang pengalaman. Maka di sini teman-teman, orang yang tidak pernah bersentuhan fisik, tidak mempunyai pengalaman seperti ini, ada kalanya sukar untuk kita tidak boleh menyalahkan mereka. Ya, mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan, bagaimana untuk memujuk kamu, bagaimana untuk mengambil hati kamu, dan dia benar-benar memiliki kekurangan ini. Orang yang tidak berpengalaman. Mungkin ada beberapa di antara dia di sini yang masih lagi solo, jomblo, tidak pernah bernikah ya, atau orang yang simply tidak pernah bersentuhan seperti itu. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa initial dan kita cuba lihatkan ya. Sama ada inisial kamu ataupun inisial C dia, seseorang yang sedang kamu diamkan detik ini. Ada kalanya teman-teman ya, pembacaan itu tidak semestinya akan selaras dengan tema yang dipilih ya. Tetapi saya juga menangkap pada waktu yang sama, ini bukan saja seseorang yang kamu cuba diamkan ya. Beberapa di antara kamu sudah pun bertindak dalam diam-diam, mendiamkan dan juga ingin pergi meninggalkan koneksi ini. Dan energi itu juga turut dibaca hari ini ya. Bukan saja mendiamkan, but at the same time ingin pergi daripada orang ini. Dan sesuatu yang sudah dapat dia rasakan, tetapi dia seperti saya katakan tadi ya, seperti kamu, dia juga turut mendiamkan, mungkin juga cuba memproses hakikat ini. Sama ada dia bakalan kehilangan kamu, ataupun seperti tidak mahu menerima kenyataan ya, yang hubungan ini bakalan berakhir seperti itu. Baik teman-teman, di sini, wow, kelihatan dengan jelas ya, PFQ, VCB, DXW, NUZ, KMI. Jikalau tidak ada inisialnya, don't have to worry about it. Teman-teman tidak perlu risau ya. Yang penting ketika mendengarkan pembacaan, apakah ada energi yang menyentuh hati kamu? Maka itu berarti energi ketarik ke sini. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya harap sedikit sebanyak pembacaan kali ini memberikan pencerahan ya. Apakah kesan yang sedang dia rasakan di saat kamu mendiamkan dirinya? Ketika kamu mendiamkan dia, menghindar dan sebagainya, ini kian mengguris hatinya untuk menghubungi kamu lagi. Bukan saja untuk menghubungi kamu, dia juga akan menggerakkan passion yang baru ya, mengekalkan passion dan semangat yang baru, menyemarakkan lagi api cinta kalian
untuk mengekalkan hubungan ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.